Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Trisufia Nur Francisca dengan NIM E07219032, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kali ini Siska akan membahas Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya. Oke, jadi di sini kita ada 3 bahasan. Yang pertama, profil Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya. Yang kedua, perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya. Yang ketiga, ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni profil Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya. Nah, jadi Yayasan Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya ini adalah yayasan yang didirikan untuk anak yatim dan du'afa. Pondok Aitam Nurul Karomah adalah pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan pada tahun 2012. Itu hasil wawancara kita ke notaris. Nah, itu untuk dokumentasi santri putra ada di Musola Aitam Nurul Karomah. Kemudian yang santri putri ada di sebelah kantor Yayasan Aitam dan Du'afa Nurul Karomah, Surabaya. Nah, jadi dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukannya masing-masing. Mereka mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga menjadi kelangsungan hidupnya dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pondok ini didirikan oleh Haji Nur Komari dengan orientasi keagamaan dan sosial. Pondok ini berada di Jalan Kendang Sari, Gang 4, nomor 85, Surabaya, daerah yang sangat padat dengan penduduknya. Nah, langsung aja kita ke profil lengkapnya ya. Yang pertama di tahun 2007. Nah, pada awalnya ini merupakan kegiatan membaca dari rumah ke rumah di Kecamatan Kendang Sari, Surabaya. Kegiatan membaca dilakukan oleh Ustadz Muhammad Nur Komari dengan mengisi pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, untuk tahun selanjutnya 2008, berkat kesabaran dari para pengurus, masyarakat mulai berdatangan di tahun 2008 tersebut. Jadi awalnya ini yang hanya diminati oleh beberapa orang, sekarang menjadi lebih banyak. Kemudian selanjutnya yakni pada tahun 2010. Jadi pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dilaksanakan setiap tanggal 11 bulan Hijriah kepada masyarakat umum dan menambah kegiatan tahun tersebut. Oleh karena itu, paguyuban tersebut berganti nama menjadi Jamaah Bareng dan Manaqib Nurul Karomah. Kegiatan ini rutin diadakan setiap malam pukul 10. Nah, sejak itu pada tanggal 29 Agustus 2010 ditetapkan sebagai hari jadi Pondok Pesantren Aitam Nurul Karomah, Surabaya, dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibacakan untuk umum atau publik. Kemudian di tahun selanjutnya, yakni tahun 2011, seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah dari waktu ke waktu, para pengasuh ingin memperkuat komunitas dengan mendirikan pondok pesantren. Tahun kelima, tahun 2012, tahap pembangunan pondok pesantren yang telah selesai dan dibentuk forum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengembangkan potensinya. Kemudian di tahun 2015, kurang lebih 1.000 orang jamaah itu hadir dalam pembacaan manaqib. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang kedua, yakni perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di pondok tersebut. Oke. Jadi di Indonesia ini kan ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini dilalui oleh 3 orang murid Syekh Ahmad Khotib yang sempat bertemu di Mekah. Nah, untuk ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah dalam ajaran spiritualitasnya menggunakan otoritas khusus atau khirqah untuk mengajarkan zikir secara khusus. Aktivitas ajaran tarekat wa Naqsabandiyah ini
Qadiriyah wa Naksabandiyah ini dikembangkan dan dipusatkan di pondok pesantren Du'afa Nurul Karomah yang tadinya dari pengajian biasa sedikit orang, lama-kelamaan menjadi banyak yang mengikuti. Nah, jadi untuk ajaran tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah di Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah dalam ajaran spiritualitasnya tadi itu mengajarkan terkait zikir. Dari pesantren ini pula lalu berkembang sebuah lembaga yang secara khusus menangani para santri yang mengalami rasa gelisah dalam diri dan dirasakan ketidaktenangan atau ketidaknyamanan karena latar belakang ditinggal kedua orang tua dan juga kurang mampu dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang menjadi alasan santri kesulitan dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode zikrullah yang diambil dari wirid dan zikir tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah sebagai alternatif dalam pengobatannya. Jumlah lembaga yang sekarang menjadi kurang lebih 25 buah. Oke, untuk selanjutnya pembahasan yang ketiga yakni ajaran tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah Pondok Aitam dan Du'afa Nurul Karomah Surabaya. Oke, untuk teknik dan ritualnya yang pertama ada wiridan. Nah, wiridan ini adalah zikir yang dilakukan setelah sholat wajib 5 waktu oleh anggota tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Nah, yakni ini sebuah kata yang diperoleh dari istilah bahasa Arab wirid. Wiridan dapat dilakukan secara individu atau secara berjamaah. Nah, untuk bacaannya ini diulangi sebanyak 165 kali dan diselesaikan dengan mengatakan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian membaca sholawat munjiat dan surat Al-Fat ayat ke-10. Kemudian orang boleh menambah doanya sendiri yang diikuti oleh Al-Fatihah. Kemudian bacaan surat Al-Fatihah. Nah, yang kedua yakni manakib sugro dilakukan setiap seminggu sekali secara bersama-sama atau secara individu di Pondok Aitam Nurul Karomah Surabaya, yakni dilaksanakan di hari Kamis malam Jumat yang berlangsung setelah sholat Isya sampai pukul 11 malam. Kemudian yang ketiga yakni manakib kubro. Manakib kubro adalah suatu bentuk kegiatan hikmah, amaliyah, dan ilmiah dan sudah melembaga dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Islam Indonesia, terutama sekali di kalangan ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Aitam Nurul Karomah Surabaya. Nah, jadi di pondok pesantren ini manakibnya kenapa dinamakan manakib kubro? Karena di sini diadakan setiap tanggal 11 dari bulan Hijriah. Nah, kalau tadi kan setiap minggu di hari Kamis malam Jumat. Nah, jadi sehingga disebut juga 11-an. Nah, jadi untuk manakib kubro ini diadakan rutin tiap malam 11-an pada pukul 11 malam sampai selesai. Oke, itu tadi sedikit penjelasannya. Berikut dokumentasi manakib kubro dan juga sedikit bacaan-bacaannya. Selamat menyaksikan. اللهم انشر نفحات الباري عليه وعمدنا بالاسرار التي اودعتها لديه رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني